Pembahasan PPAD Numerasi Kota Jogja tahap ketiga tahun 2024 bagian kedua. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ke bagian kedua ya. Kita langsung aja ke nomor 11. Ya, kita baca dulu, perhatikan gambar. ABFG adalah persegi panjang dan BCDE adalah persegi ya. Jadi ini persegi panjang ya, yang ini, dan ini adalah persegi. Luas bangun datar tersebut adalah, ya tentu saja adik-adik kita cari satu-satu ya. Kita cari yang ABFG dulu. Oke, berarti luas ABFG ya, karena ini persegi panjang, berarti nanti panjang dikali lebar ya, rumus luasnya. Nah, panjangnya di sini sudah tahu adik-adik 3x plus 5 gitu ya. Jadi di sini kita tulis dulu 3x plus 5 ya, dikali dengan lebarnya. Nah, lebarnya persegi panjang itu dari sini sampai sini adik-adik. Dan di sini diketahui ini 3 cm itu panjangnya ini ya. Dan panjangnya ini karena ini persegi, kalau ini 2x, ini 2x semua. Gitu kan? Nah, berarti panjang FB dari sini sampai sini 3x plus 3 plus 2x gitu ya. 3 plus 2x. Oke. Nah, ini luas ABFG-nya kita cari adik-adik, kita gunakan aljabar, jadi 9x gitu ya. Kemudian ini berapa? Plus 6x kuadrat, betul. Kemudian yang ini plus 15, kemudian yang ini plus 10x gitu kan. Nah, sekarang kita rapikan. Yang x kuadrat kita taruh di depan adik-adik, 6x kuadrat gitu ya. Kemudian ini 9x ya, di sini 9x dan di sini 10x. Jadi plus 19x plus 15. Nah, udah, ini nggak bisa diapa-apain, ini luas persegi panjangnya. Sekarang kita cari luas perseginya adik-adik. Luas persegi itu sisi kali sisi ya. Nah, kita lihat di sini sisinya 2x untuk perseginya. Berarti 2x dikali 2x. Berapa adik-adik? Iya, betul. 4x kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal hitung luas bangun datarnya. Berarti kita gabungkan. Tadi kan 6x kuadrat plus 19x plus 15 ini kan persegi panjang. Berarti kita tambah lagi dengan 4x kuadrat. Jadi hasilnya berapa? 10x kuadrat plus 19x plus 15 ya. Ini nomor 11, jadi mana jawabannya? Iya, yang A ya adik-adik, ini nomor 11. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 12 adik-adik. Nomor 12, perhatikan gambar. Oke, kita baca dulu ya. Diketahui setiap kotak kubus X berisi kelereng dengan jumlah yang sama dan berat pembungkus kubus diabaikan. Pada gambar 2, agar seimbang sempurna, banyak kelereng yang harus ditambahkan pada tempat timbangan bagian B adalah. Nah, ini kita harus hitung dulu adik-adik. Oke, di sini ada 2 kotak gitu ya. Dan ditambah 3 merah gitu ya. 3 kelereng merah, ini kan kelerengnya 3. Nah, ini seimbang dengan satu kotak dan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merah. Ya, gitu. Nah, nanti di sebelah gambar 2 ini ada 3 kotak aja adik-adik. Nah, ini harus seimbang dengan bagian B itu berapa kelereng begitu. Berarti kita hitung dulu adik-adik, satu kotak itu isinya berapa kelereng ya. Kita lihat dari sini aja. Di sini kan ada 2 kotak adik-adik. Nanti biar sama, di sini juga harus 2 kotak adik-adik, gitu kan. Nah, 2 kotak ini isinya berapa kelereng bisa kalian lihat dari sini. Di sini kan ada 3 kelereng. Nah, ini sisain aja 3 kelereng. Ya, karena ini sama berat kan. Nah, yang 4 kelereng ini kita masukkan ke sini. Nanti kan sama, berarti kan. Kotaknya juga 2, kelerengnya 3. Yang di sebelah sini berarti 1 kotak. Berarti 1 kotak itu isinya berapa kelereng? Isinya 4 kelereng. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 kotak. Berarti berapa kelereng? Tinggal kita kali 4. Ada 12 kelereng. Gitu. Nah, jadi di gambar B ya, ini sudah ada berapa kelereng? 5 kan? Nah, berarti masih harus ditambah berapa? Ini kan harus sama, harus seimbang. Kalau ini 12, di sini juga harus 12, gitu kan? Berarti ini baru ada 5, berarti harus tambah 7, betul. Mudah ya adik-adik ya.
Oke, kita ke nomor 13 sekarang. Nah, di sini ada sebuah truk adik-adik, dan di sini sudah ditulis ya, maksimum daya angkut itu 2000 kg. Kita baca dulu. Berat sopir dan kernetnya 150 kg. Mobil box itu akan mengangkut 400 kotak dan tiap kotak beratnya 50 kg. Dalam sekali angkut, mobil box tersebut dapat memuat semaksimal mungkin daya angkut. Banyak pengangkutan kotak oleh mobil box tersebut agar semua kotak terangkut adalah. Nah, di sini kan daya angkut maksimumnya 2000 ya adik-adik ya. Nah, itu sudah termasuk kernet dan sopirnya ya. Jadi ini kita kurangi dulu. 2000 kita kurangi 150 kg dulu. Jadi ini ketemunya berapa ya? 1850 kg ya. Nah, ini daya angkut yang masih tersedia untuk mengangkut barang gitu ya, kotaknya itu. Nah, padahal setiap kotak itu ya, itu beratnya 50 kg dia bilang. Berarti dalam satu kali angkut gitu ya, itu bisa mengangkut berapa kotak? Ini kita hitung dulu. Tadi totalnya kan 1850 kan. Nah, setiap kotak beratnya 50 kg. Kita bagi aja ya. 1850 dibagi 50 itu berarti 37 kotak. Jadi dia sekali angkut itu bisa membawa 37 kotak begitu adik-adik ya. Nah, dari 400 kotak ini kalau setiap kali angkut bisa membawa 37 kotak, berarti berapa kali angkut nanti? Ya, ini tinggal kita bagi 400 dibagi 37. Ya, jadi ini nanti ketemunya 10,81 adik-adik. Ya, kira-kira kita bulatkan jadi 11 kali pengangkutan. Jadi jawabnya yang D untuk nomor 13. Gitu ya adik-adik. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 14. Nah, di sini ada diagram Venn adik-adik. Ya. Nah, kita akan coba lihat ya yang nomor 1 dulu. Ya, ini tanda apa adik-adik? Masih ingat? Betul, ini tanda union. Union atau gabungan gitu ya adik-adik ya. Gabungan itu berarti kalau ini A digabung dengan B, ya ini kalian sebutkan semua yang ada di A dan B ini ya. Jadi kita urutin dulu. 1, 3 harusnya kan gitu. Nah, ini kok hanya sedikit. 1 ini udah pasti salah berarti. Nah, karena pilihan gandanya ini kita lihat ya, pilihan gandanya cuma begini. Kalau 1 salah, berarti 2 ini sudah pasti benar, kita nggak usah cari lagi. Kita lanjut langsung ke nomor 3-nya. A. Nah, kalau yang begini artinya apa? Irisan. Ya, irisan itu yang mana? Irisan itu yang dipakai berdua, yang ini. Jadi, 3, 5, 3, 9, 15. Ya, itu harusnya. Jadi 3 juga salah ya adik-adik. Nah, ini 4 betul. Jadi nomor 2 dan nomor 4 yang betul jawabannya adalah yang D. Gitu adik-adik, lanjut lagi ke nomor 15. Nah, di sini wakil kepala sekolah bagian kesiswaan membagikan angket peminatan ekstrakurikuler kepada, nah ini kita lingkari dulu 128 peserta didik, gitu ya. Nah, di sini jenis ekstrakurikulernya ada KIR, TONTI, dan ada yang lain. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama kita cek dulu 67 peserta didik minat ekstrakurikuler KIR dan TONTI. Kita coba lihat dulu, ini kita buat aja diagram Venn-nya biar lebih mudah. Diagram Venn-nya kan hanya 2 kan. Di sini KIR gitu ya. Kemudian di sini TONTI begitu adik-adik ya. Total semuanya 128 orang. Nah, ini kita masukkan yang KIR 37. Kemudian yang TONTI 30 gitu kan. Terus yang lain yang nggak suka KIR dan TONTI itu ada 74. Nah, kita coba masukkan. Yang pertama kita coba cek. 67 peserta didik minat kurikuler KIR dan TONTI. Nah, kita coba lihat 67 minat KIR dan TONTI. KIR dan TONTI itu berarti yang di sini adik-adik ya. Nah, ini berarti kita cari X-nya dulu. X-nya ini adik-adik kalau mau nyari irisannya ya, itu mudah sekali, ini tinggal kita jumlahin aja. Jadi 37 ditambah 30 ditambah lagi 74 nih ya. Kemudian kalau sudah dijumlah, ini tinggal kita kurangi dengan jumlah totalnya 128. Ya, ini nanti ketemunya adalah 13. Ya, jadi kita coba cek yang pertama ini 67 peserta didik minat KIR dan TONTI, salah ya adik-adik ya. Harusnya yang minat dua-duanya itu ada 13 aja. Jadi ini 1 salah dan 2 ini pasti betul.
Ya, kita mau coba lihat juga boleh. Peserta didik yang hanya minat tonti. Tonti itu di sini kan. Nah, tadi X-nya kan di sini 13. Berarti yang tonti ini yang suka 30 dikurangi 13. Berarti 17. Ya, ini nomor 2 betul. Kemudian kita cek yang nomor 3. 13 peserta didik hanya minat 1 ekstrakurikuler. Ya, ada 13 peserta didik hanya 1. Ini salah ya adik-adik. Yang 13 tadi yang suka keduanya malah. Nah, berarti nomor 4 ini udah pasti benar. Jadi, 2 dan 4. Itu yang D. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk, segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Kita lanjut lagi ke nomor 16, adik-adik. Nah, di sini disajikan beberapa pernyataan berikut. Kita mau lihat dulu. Di sini nilai P plus R sama dengan minus 6. Ya, kita lihat dulu adik-adik, ini ada garis ya. Dan ini ada fungsinya. Fx sama dengan 2x min 1 begitu. Ya, kita mau cari dulu P-nya ini aja adik-adik ya. Kalau Fx sama dengan 2x min 1, kita lihat di sini kan ada titik adik-adik ya. Ini titiknya itu X-nya 2, Y-nya P. Begitu kan? Nah, dari sini kita masukkan ke fungsinya ini aja. Jadi fx ini sebenarnya adalah y gitu ya. Jadi ini kita masukkan p sama dengan x-nya kita masukkan 2. 2 kali 2 dikurangi 1. Jadi 4 dikurangi 1 berapa? 3 ya. Jadi p-nya 3. Nah, kemudian kita cari r-nya. Nah, r-nya ada di sini ya. Dan titik ini adalah min 1, r. Ya, kita coba masukkan ke fungsinya lagi. Berarti ini Y-nya R sama dengan 2 dikali minus 1 dikurangi 1. 2 kali minus 1 itu min 2 ya. Min 2 dikurangi 1 jadi min 3. Itu R-nya adik-adik. Jadi kalau ini P plus R min 6 kita coba lihat. P plus R berarti ya. P plus R itu berarti 3 ditambah minus 3. Harusnya berapa? 0 ya. Berarti ini nomor 1 salah adik-adik, nomor 2 sudah pasti benar. Oke. Terus kita cek nomor 3 adik-adik. Nah, nomor 3 ini Q dikurangi R gitu kan. Ya, kita coba lihat aja Q-nya. Oh, ini tinggal kita hitung Q-nya aja adik-adik. Adik-adik bisa hitung Q. Q-nya mana Q-nya? Oh, ini. Nah, di sini yang di Q ini di sini ada titik ini ya. Ini titiknya Q,9 gitu kan. Nah, adik-adik bisa masukkan lagi ke sini. Berarti ini kan Y-nya 9 malah ya. Kita masukkan 9 sama dengan 2 kali Q dikurangi 1. Jadi 9 sama dengan 2Q min 1. 2Q-nya kita hitung. Min 1-nya kita pindahkan ke sana. Berarti 9 tambah 1 berapa? 10 ya. 10 sama dengan 2Q. Berarti Q-nya berapa adik-adik? 5. Begitu ya. Nah, kalau di sini Q min R-nya 8, kita coba lihat. Q-nya tadi 5, R-nya tadi berapa adik-adik? Min 3. Berarti kalau Q dikurangi R, berapa adik-adik kita masukkan? Berarti 5 dikurangi min 3. Hati-hati ya. Berarti ini 5 ditambah 3. Jadi berapa? 8. Betul ya, nomor 3. Pernyataan yang benar 2 dan 3 adik-adik ya. Di sini berarti jawabannya adalah yang C. Itu untuk nomor 16. Kemudian kita ke nomor 17 adik-adik. Nah, di sini perhatikan grafik berikut. Di sini ada grafik biaya pengiriman barang begitu ya. Nah, kita coba baca dulu. Tarif pengiriman barang setelah X kilometer dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax plus B. Ya, di sini ada keterangannya adik-adik. Fx itu untuk biaya pengiriman barang. Kemudian A-nya itu adalah biaya tambahan, B-nya biaya administrasi, dan X-nya jarak pengiriman begitu ya. Nah, kita coba cek di pernyataan pertama. Berdasarkan grafik tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Biaya tambahan per kilometer adalah 10.000. Kita coba lihat. Biaya tambahan itu yang A ya, adik-adik. Kita coba cek. Ya, di sini kita lihat grafiknya dulu. Ini ada titik pertama ya. Di titik pertama itu jaraknya 0 ini. Ya, kemudian biaya pengirimannya itu 10.000. Kita masukkan aja ke fungsinya, rumus fungsinya nih. Ya, tadi biaya pengiriman barang kan Fx nih. Berarti 10.000 sama dengan A dikali tadi X-nya 0 ini ya adik-adik. Dikali 0 ditambah B. Ya, berarti 10.000 sama dengan, karena ini 0 ya adik-adik, berarti sama dengan B begitu. Padahal B itu apa? Biaya administrasi, bukan biaya tambahan begitu ya.
Nah, jadi ini yang nomor 1 itu salah kalau biaya tambahannya 10.000. Harusnya yang betul yang nomor 2 ini. Biaya administrasinya 10.000. Oke, ini betul. Gitu adik-adik. Kemudian rumus biaya pengiriman barang X kilometer adalah Fx sama dengan 10.000 X plus 5.000 lah. Ini salah ya adik-adik. Karena tadi kan Fx sama dengan AX plus B. Ya, yang 10.000 ini tadi kan B-nya. Berarti ini salah gitu ya. Dan nomor 4 berarti betul. Jadi 2 dan 4. Ya, itu jawabnya adalah yang D. Oke, gitu adik-adik untuk nomor 17. Kemudian kita ke nomor 18. Ya, di sini ada grafik lagi nih, perhatikan gambar. Oke, kita langsung ke pernyataannya dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, gradien garis K adalah 3/4. Kita coba cek. Garis K. Nah, ini garis K adik-adik. Ya, kita lihat aja garis K ini. Ini garis K ini ya. Ini melewati titik apa aja? Ini dan ini. Kita tuliskan dulu titik yang dilewati K itu adalah 0,4 gitu ya. 0,4 dan berapa lagi nih adik-adik? Yang di sini 4,1 ya. 4,1. Berarti gradiennya garis K adalah, kalian masih ingat rumus gradien? Ya, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kita masukkan Y-nya dulu. Dari depan boleh, belakang boleh. Dari depan aja 4 min 1, berarti gitu. Dibagi 0 min 4. Jadi berapa? 3 per min 4. Berarti ini sama aja dengan min 3/4. Kita cek, nomor 1 salah ya adik-adik, nggak ada minusnya. Nah, ini berarti nomor 2 betul. Ya, kalau kita lihat memang nomor 2 ini betul karena Q, garis Q, itu tegak lurus ya, ini ada tandanya dengan garis K. Berarti nanti MQ-nya tinggal kalian balik aja 4/3, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di nomor 3, persamaan garis K adalah 3X plus 4Y sama dengan 16. Nah, ini kita coba cek adik-adik. Persamaan garis K, berarti nanti kita gunakan rumus yang mana? Iya, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita masukkan, kita ambil dulu satu titik di garis K. Ya, ini karena kan ini kita mau cek di garis K-nya kan. Kita ambil satu titik di garis K, ambil yang ini aja ya, 0,4 ya, yang ini ya adik-adik. Yang ini 0,4 kita masukkan, titiknya 0,4. Nah, ini kita masukkan, berarti Y-nya 4, Y min 4 sama dengan tadi gradiennya berapa? Gradiennya K. Nah, ini sudah ketemu tadi ya, min 3/4. Kita taruh di sini, min 3/4 X min 0 gitu ya. Nah, terus adik-adik biar lebih mudah karena ini ada pecahan per 4, ini kita kalikan 4 aja semua. Ya, jadi nanti 4Y dikurangi 16 sama dengan min 3. Nah, ini tinggal X aja. X min 0 kan X gitu. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 4Y min 16 sama dengan min 3X ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini kan X sama Y-nya kan dijadiin satu ruas. Ya, ini X-nya kita bawa ke sana aja biar menjadi satu dengan Y-nya. Jadi 3X plus 4Y sama dengan min 16-nya. Kita pindah ke sana jadi 16. Ya, jadi yang nomor 3 ini benar adik-adik. Ya, 2 dan 3 ini benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu adik-adik untuk nomor 18. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Ya, oke adik-adik, kita ke nomor 19 ya. Perhatikan gambar. Ya, di sini ada lampu pendek dan lampu tinggi begitu ya. Nah, nanti kita diminta untuk mencari nilai N. Nah, ini harga N. Harga 4 tinggi dan 1 pendek. Nah, ini kita gunakan 2 variabel aja. Ini kita taruh ini yang lampu kecil kita misalkan A gitu ya. Yang lampu tinggi kita misalkan B. Berarti dari gambar pertama kita dapat persamaan 3A plus B, itu kan, sama dengan 1.050.000. Ya, kemudian lanjut ke gambar kedua. Di sini A-nya ada 2 ya, berarti 2A plus 2B, begitu ya. Itu sama dengan 1.100.000. Nah, gitu kan adik-adik. Nah, ini harus kita eliminasi, kita hilangkan salah satu. Ini kakak mau hilangin B-nya aja, jadi yang atas ini saya kalikan 2, yang bawah
kalikan 1 gitu ya. Kita tulis lagi aja biar lebih mudah. Jadi per ini dikalikan 2 jadi berapa? 6A plus 2B begitu ya. Sama dengan 2.100.000. Nah, yang bawah tetap 2A plus 2B karena dikalikan 1 kan. 1.100.000. Oke, kemudian kita kurangi. Habis ini jadi 6A dikurangi 2A berapa? 4A ya adik-adik ya. 4A sama dengan ini dikurangi berapa jadi? 1 juta ya. 1 juta. Berarti A-nya 1 juta dibagi 4. Ya, dibagi 4. Jadi berapa ini? 250.000. Nah, A-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari yang B. Cari yang B kalian tinggal masukkan ke persamaan yang ada. Cari yang lebih sederhana. Cari yang paling sederhana. Itu kakak masukkan ke yang ini aja. Jadi nanti 3A plus B di situ sama dengan 1.050.000 kan begitu. Ya, kita masukkan jadi 3 dikali A-nya tadi 250.000 ditambah B sama dengan 1.050.000. Ya, ini kita hitung 3 dikali 250 itu 750.000 ya. Ditambah B sama dengan 1.050.000. Berarti B-nya berapa adik-adik? Ya, ini tinggal dikurangin aja, kita bawa ke sana kan. 1.500.000 dikurangi 750, jadi ketemunya adalah 300.000. Itu untuk B-nya. 300.000. Nah, sekarang N ini harga apa? N ini harga 1A dan 4B. Ya, kita masukkan. Berarti A plus 4B sama dengan, kita masukkan A-nya tadi 250 ya. 250.000 ditambah 4 dikali 300.000. Nah, hasilnya berapa jadi? 250.000 ditambah 1.200.000. Jadi totalnya adalah 1.450.000. Jawabannya adalah yang D. Itu untuk nomor 19. Kemudian kita ke nomor 20 adik-adik. Ya, 20. Diketahui persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ini memiliki akar X1 dan X2 serta diskriminan 49. B kurang dari 0. Dia bilang begitu. Kemudian X1 kurang dari X2. Perhatikan pernyataan berikut. X1 min X2 sama dengan minus 7. Ya. Nah, ini kita coba cek masukkan ke diskriminan ini dulu aja adik-adik. Di sini kan diskriminannya diketahui nih. Kita masukkan. Jadi 49 sama dengan rumus diskriminan apa? Ya, diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya adik-adik. Jadi kita tulis lagi ya. 49 sama dengan B-nya berapa ini? Tetap B kan, B kuadrat berarti gitu. Dikurangi 4 kali 1, C-nya min 10. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu. 49 sama dengan B kuadrat. Nah, ini min ketemu min jadinya plus 40. Gitu. Nah, kita cari lagi ini. B kuadrat sama dengan 40-nya kita pindahkan ke ruas yang sebelah kiri. Berarti 49 dikurangi 49, gitu ya. Jadi nanti B-nya itu ada 2 adik-adik. 3 dan min 3. Ya, karena B kuadrat sama dengan 9 kan. Ya, kalau minus 3 juga bisa kan. Minus 3 kali minus 3 itu 9. Nah, tapi kita ambilnya yang negatif. Karena tadi di sini dikasih tahu kalau B-nya kurang dari 0. B bilangan negatif. Kan begitu. Ya, B-nya berarti sudah ketemu minus 3. Nah, kita coba cek pernyataan 1. X1 min X2 sama dengan min 7. Adik-adik masih ingat ya, ada rumus X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Ya, pintar. Kalau X1 kali X2 apa adik-adik? Yes, C per A. Begitu ya. Nah, nggak ada X1 min X2. Jadi kalau kita mau cari X1 min X2 ini, kita harus cari dulu lewat persamaan ini. Kita faktorkan dulu. Ya. Nah, agar adik-adik lebih cepat, kalian bisa lihat langsung ke pernyataan 2. Di sini pas kebetulan X1 ditambah X2. Kita hitung aja. Berarti ini min B per A. Kita masukkan adik-adik. Min B per A ya. B-nya tadi sudah ketemu kan min 3. Berarti min 3 per 1. Satunya. Ini. A-nya itu 1 kan. Dari fungsi yang ini. Ya, jadi hasilnya adalah 3. Jadi nomor 2 salah adik-adik.
Ya, berarti nomor 1 ini benar. Nomor 1 ini pasti benar berarti. Ya, kemudian kita cari antara 3 dan 4. Kita pilih yang nomor 3 aja yang kita cek, karena ini ada rumusnya C per A lebih mudah ya. Nah, kita tulis dulu C per A-nya, berarti C-nya berapa tadi? Min 10 ya. Min 10 per 1. Berapa itu? Min 10. Nah, ini karena ini 10, salah ya adik-adik. Berarti yang betul adalah nomor 4. Jawabannya nomor 20 adalah 1 dan 4 yang B. Ya, gitu adik-adik untuk nomor 20. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian ketiga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian.